Pulau Dewata Bali selalu menyuguhkan keindahan alam yang mempesona, serta adat budaya yang sakral. Maka pantas saja Bali menjadi destinasi pariwisata nomor 1, bahkan lebih terkenal namanya dari tanah air sendiri. Apapun yang terjadi di Bali akan mudah terdengar gaungnya bagi dunia wisata internasional. Masalah yang paling disoroti adalah sampah. Tak hanya dari masyarakat Bali, penyumbang sampah juga datang dari para wisatawan. Tak heran jika sampah mewarnai sejumlah tempat wisata. Menyikapi hal ini, pemerintah Bali pun mengeluarkan sejumlah peraturan. Salah satunya Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Mulai 1 Januari 2019, tingkat pasar tradisional, pasar swalayan, restoran, dan tempat kegiatan usaha lainnya sudah tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk membawa belanjaan. Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan revitalisasi TPAS atau tempat pembuangan akhir sampah regional Sarbagita Suwung. Nantinya TPA ini akan melayani 4 kabupaten dan kota di Pulau Dewata, diantaranya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Revitalisasi dimulai sejak 2017 hingga 2019 lalu. Program revitalisasi di TPA ini ditujukan untuk meningkatkan umur layanan TPA, pembangunan ruang terbuka hijau pada lahan yang sudah penuh, serta mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Filosofinya TPA itu akhir. Nah, sebetulnya sudah ada proses pemilahan dan pengurangan reduction pada saat itu. Misalnya, kalau bisa sejak awal sudah ada yang plastik dipisah. Ya, karena kalau konsepnya, kalau sanitary landfill itu prinsipnya yang sifatnya organik. Ya, jadi ada residual. Jadi betul-betul TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir ya, betul-betul akhir. Dari 32,4 hektar luas lahan TPA yang direvitalisasi, terbagi menjadi 22 hektar untuk dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan metode terasiring. 22 hektar lahan ini rencananya akan dijadikan sebagai ekopark atau taman hutan rakyat, yakni dihijaukan dengan konsep terasering level 3 yang dilengkapi dengan pedestrian dan jogging track. Sementara 5 hektar lahan lainnya dibangun untuk sel sanitary landfill dan 5 hektar lagi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Pembangunan 2 sel baru dengan teknologi sanitary landfill ini akan memperpanjang masa layanan TPA hingga 2024 mendatang. Proyek revitalisasi TPS Sarbagita Bali ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan PT Arkonin dengan nilai anggaran mencapai 250 miliar rupiah. Setiap harinya sampah yang masuk di TPA Sarbagita Bali mencapai 1.432 ton sampah. Dikarenakan daya tampung yang terbatas, timbunan sampah mencapai 15 hingga 25 meter. Dampak dari revitalisasi ini dirasakan langsung oleh warga sekitar. Turun tangan pemerintah diharapkan dapat menciptakan Bali yang bersih, sehat, dan nyaman. Dan ini adalah merupakan satu perbaikan, merupakan hal yang sangat luar biasa
yang dikawal oleh Menteri Kemaritiman melalui Menteri PUPR yang merupakan satu perbaikan lingkungan. Dan kalau tanpa ada perhatian pusat, kami rasa Bali akan bisa menyelesaikan satu permasalahan sampah. Karena sampah itu tidak ada selesainya, semasa ada kehidupan, pasti sampah timbulan pasti ada. Dan dari kami, dari masyarakat sangat-sangat mendukung dengan kegiatan revitalisasi ini, karena kami dari masyarakat sudah menunggu sekian puluh tahun rencana ini, karena masyarakat kami berkeinginan lingkungannya bersih, lingkungannya yang nyaman. Mudah-mudahan harapan dari masyarakat ini bisa diwujudkan dari pihak Kementerian PUPR. Pembangunan revitalisasi TPA regional Sarabagita Bali ini guna melindungi alam Bali dari pencemaran akibat sampah dan tetap mengharumkan simbol wisata Indonesia di dunia internasional.